Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 akan membahas mengenai Gravity Discharge Bucket and Stockpiles. Di sini kami beranggotakan yaitu Akmal Gani Kalvigo, M. Firosok Ramada, dan saya sendiri Hadi Prabu Albana. Untuk materi pertama itu Gravity Discharge Bucket. Mungkin di sini aku akan membahas sedikit tentang Gravity Discharge Bucket ya. Jadi Gravity Discharge Bucket itu adalah jenis alat atau perangkat yang digunakan untuk mengalirkan bahan atau material dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gaya gravitasi. Nah, untuk selebihnya itu akan dibahas oleh teman saya Akmal. Pada Akmal Gani Kalvigo, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Adit Babana atas kesempatannya. Lanjut, seperti yang disampaikan Adit tadi, Gravity Discharge Bucket ini merupakan salah satu sistem conveyor bucket yang digunakan untuk mengangkut material dari satu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan gravitasi. Nah, fungsi dan peran alat ini biasanya digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertambangan, pertanian, pabrik pengolahan, dan lainnya, di mana material perlu diangkut dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara efisien dan terkontrol. Dan umumnya biasanya karena menggunakan prinsip gravitasi, berarti pemindahan material dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Kemudian fungsinya sendiri menggunakan prinsip gravitasi di mana sistem ini menghemat energi dan memudahkan proses pengangkutan material dalam skala besar. Nah, tipe-tipenya itu biasanya ditemukan ada di centrifugal discharge of space bucket elevator, dan discharge mode of continuous bucket. Prinsip kerja dari alat gravity discharge bucket ini sendiri, di mana sistem conveyor bucket terdiri dari sejumlah ember yang terpasang pada rantai bergerak secara kontinu atau biasa disebut sebagai beltnya. Kemudian gravity discharge bucket dirancang untuk memungkinkan material yang diangkut tumpah dan jatuh ke tempat tujuan yang diinginkan atau mencapai tujuan dari pemindahan material tersebut secara gravitasi saat bucket bergerak melintasi titik yang sudah ditentukan. Jadi saat mencapai titik yang sudah ditentukan, bucket akan terbuka dan menjatuhkan material yang akan dipindahkan. Lalu biasanya pertimbangan dalam pemilihan alat ini karena keefisienan dari alat tersebut yang memanfaatkan gravitasi untuk menumpahkan material yang diangkut ke wadah sesudah ditentukan. Sehingga proses kerja lebih efisien dibandingkan harus menambah alat pemindahan lainnya. Prinsip perancangan alat. Gravity discharge bucket memanfaatkan konversi energi potensial karena gravitasi dan juga ketinggiannya. Dikonversikan menjadi energi kinetik untuk menggerakkan material yang ada di dalam bucket. Kemudian memungkinkan penguatan material tanpa memerlukan banyak energi tambahan. Prinsip gravitasi sangat penting dalam kerja gravitasi discharge bucket. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Akmal. Untuk materi selanjutnya itu mengenai stockpiles. Jadi mungkin aku bahas sedikit lagi ya tentang materi stockpiles ini. Jadi stockpiles adalah tumpukan besar atau gudang yang digunakan untuk menyimpan material, barang, atau produk dalam jumlah yang besar untuk digunakan di masa depan dalam industri atau operasi tertentu. Nah, untuk selebihnya akan dibahas oleh teman saya Firos. Pada Firos, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian stockpile, aku akan ngasih tahu kalau apa sih kegiatan bongkar. Kegiatan bongkar adalah suatu proses menurunkan barang dari kapal, lalu menyusunnya di dalam gudang di pelabuhan, atau bisa disebut dengan stockpile. Nah, stockpile itu merupakan sebuah tempat penyimpanan sementara zat padat sebelum dijual konsumen yang harus diatur dengan baik agar kualitas zat padat tetap terjaga. Stockpile sudah digunakan untuk menyampur zat padat supaya homogenisasi yang bertujuan untuk menyiapkan produk dari satu tipe material. Next. Fungsi dan peran alat stockpile sendiri, kali ini aku akan mengambil contoh senyawa batubara. Fungsi dari stockpile batubara sebagai tempat penimbunan sementara. Stockpile batubara merupakan sebuah tempat penyimpanan batubara yang pertama
masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang, baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Sehingga tidak dapat dipastikan bahwa kualitas batu bara tersebut tetap terjaga seperti kualitas aslinya sebelum pengangkutan menuju tempat penyimpanan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas batu bara setelah ditambang adalah dengan sistem penimbunan. Next. Lalu ada fungsi dan peran alat sebagai stockpile sendiri memiliki sebuah geometri stockpile yang diartikan sebagai bentuk atau ukuran dari suatu timbunan stockpile yang terdiri dari tinggi timbunan, sudut slop, panjang dan lebar dari dimensi stockpile itu sendiri. Geometri tersebut dipengaruhi oleh kapasitas volume tampung yang akan ditimbun, jumlah kualitas timbunan, serta sistem penumpukan yang digunakan. Bentuk bangun atau dimensi tumpukan di stockpile bermacam-macam, namun pada umumnya berbentuk kerucut terpancung dan limas terpancung. Seperti gambar di bawah berikut, pertama ada geometri kerucut terpancung, dan yang di sampingnya ada geometri lipas terpancung. Next. Oke, selanjutnya ada pola penimbunan, di mana sistem penumpukan bahan galian harus diatur sedemikian rupa agar pemisahan timbunan berdasarkan perbedaan kualitas dapat dilakukan dengan baik dan juga dapat meminimalkan resiko terjadinya penurunan kualitas pada stockpile atau open storage. Beberapa macam pola penimbunan bahan galian pada stockpile antara lain ada conply, chevron, dan window. Yang pertama ada conply pada gambar kiri, merupakan sebuah pola penimbunan yang dilakukan dengan penempatan satu baris material sepanjang stockpile secara bolak-balik sampai mencapai ketinggian yang ditentukan. Lalu di sebelah kanan yang kedua ada chevron, merupakan sebuah pola penimbunan dengan penempatan stacker untuk memulai penumpukan kuncup pertama yang kemudian dilanjutkan penempatan kuncupan kedua sampai ketinggian tertentu, dan begitu juga seterusnya sampai ketinggian timbunan benar-benar seperti yang telah direncanakan. Next. Lalu yang ketiga ada chevron, merupakan sebuah pola kombinasi antara pola penimbunan chevron dan conply. Pola penimbunan ini biasanya digunakan untuk menyimpan dengan kapasitas yang besar dengan bentuk limas atau prisma terpancung. Metode penimbunan ini dilakukan dengan cara menumpuk layer pertama dan dilanjutkan dengan layer kedua sampai dengan ketinggian tertentu. Lalu untuk yang terakhir ada windrow. Windrow merupakan pola penimbunan dengan baris sejajar sepanjang lebar stockpile dan diteruskan sampai ketinggian yang dikehendak, kemudian maju ke depan dengan mengubah sudut stacker dari dasar stockpile. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Firos. Baik, pemaparan dari Firos tadi mengakhiri presentasi dari kami mengenai Gravity Discharge Bucket dan Stockpiles. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.